Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, inilah program Dialog Renggetanyo. Seperti biasa selama 30 menit kita akan bincangkan beragam isu aktual dan inspiratif bersama saya Al-Hadi Habibi. Pemirsa, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terus menghadirkan berbagai kemudahan untuk memaksimalkan layanan kependudukan bagi masyarakat termasuk di saat pandemi COVID-19 saat ini. Hal itu untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memiliki dokumen kependudukan resmi. Lalu apa saja sebenarnya inovasi yang sudah dihadirkan untuk memudahkan layanan kependudukan bagi masyarakat? Kemudian juga seperti apa pencapaian target kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, termasuk bagaimana komitmen Dinas Registrasi Kependudukan Aceh untuk memastikan seluruh masyarakat Aceh memiliki dokumen kependudukan. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya narasumber ada Pak Teguh Syarbaini selaku Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Assalamualaikum Pak Syarbaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Juga sudah bergabung bersama kita ada Ibu Emila Sofayana, Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya mungkin ke Pak Syarbaini terlebih dahulu. Pak Syarbaini, sebelum kita berbicara soal apa saja inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, termasuk juga kabupaten kota, dan kebijakan-kebijakan baru apa yang nantinya yang menjadi penting untuk disampaikan ke masyarakat, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak terkait dengan apa saja sudah capaian-capaian yang dilakukan oleh DRKA dalam memastikan masyarakat memiliki atau mendapatkan administrasi kependudukan. Ya, terima kasih. Kita di Dinas Registrasi Kependudukan terus berkomitmen untuk membantu memfasilitasi terutama Dukcapil Kabupaten Kota dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Berbagai cara kita lakukan, antara lain kita ingin memastikan bahwa kita itu bisa melakukan inovasi dalam rangka memastikan masyarakat memudahkan akses mendapatkan dokumen kependudukan. Nah, salah satunya adalah dengan menyediakan nomor-nomor layanan supaya masyarakat dalam masa pandemi ini tidak harus datang ke Dukcapil, tapi dia bisa mendapatkan dokumen kependudukan. Kemudian kita coba membuat inovasi lainnya, terutama bagi kabupaten kota yang secara geografis itu tersebar dalam lingkup yang cukup luas, maka dia bisa atau menghidupkan apa yang kita sebut layanan kependudukan berbasis kampung, atau dengan istilah kita selama ini adalah dengan membuat petugas registrasi kampung. Nah, petugas registrasi kampung inilah yang membantu memfasilitasi warga untuk mendapatkan semua dokumen kependudukan tanpa harus mendatangi Dukcapil. Jadi petugas registrasi kampung itu yang akan memfasilitasi semua persyaratan, berkas yang dibutuhkan, dan kemudian itu akan disampaikan ke Dukcapil untuk diberikan dokumen kependudukan. Nah, untuk capaian target kepemilikan dokumen kependudukan ini sendiri seperti apa sekarang Pak? Ya. Capaian di tahun 2021 ini khususnya? Secara nasional, sampai dengan akhir Desember ada peningkatan target pencapaian dokumen. Seperti misalkan pencetakan KTP itu ditargetkan 100%. Sementara kita sudah mencapai 99,43%. Artinya sedikit lagi warga kita yang belum mendapatkan KTP elektronik. Pembagian KTP itu adalah merupakan pembagian dari mereka yang sudah merekam dan mendapatkan dokumen KTP tersebut. Kemudian perekaman ditargetkan 99%. Sementara kita baru sekitar 96,63%. Artinya masih ada warga kita sekitar 2% lagi yang memang mungkin belum melakukan perekaman, dan ini yang terus dan sedang dikejar oleh Dukcapil untuk memastikan bahwa dia bisa melakukan perekaman KTP supaya mendapatkan dokumen kependudukan. Karena kita ketahui bahwa dokumen kependudukan itu menjadi dasar bagi layanan publik yang diberikan oleh semua instansi pemberi layanan publik. BPJS misalkan, kalau tidak ada KTP maka tidak akan dilayani, itu sebagai salah satu contoh. Kemudian akte kelahiran kita itu targetnya 95. Kita masih berada di rata-rata nasional itu baru sekitar 87%. Artinya itu harus kerja keras kita, terutama di Aceh,
terutama beberapa kabupaten kota yang memang baru pada 2-3 tahun terakhir ini untuk mencoba melakukan pengajaran terhadap akte kelahiran. Sementara untuk kartu identitas anak ditargetkan ke depan 45%, kita sampai sekarang masih 26,63%. Ini masih cukup agak sedikit rendah bila masih dibandingkan sedikit dengan rendah lain. dibandingkan dengan Kenapa standar nasional, tetapi memang ada kabupaten seperti Kota Banda Aceh misalnya, dia sudah melebihi standar nasional. Namun ada beberapa kabupaten kita, terutama kabupaten-kabupaten yang besar, yang memang lingkup cakupan distribusi warganya cukup luas, yang masih agak tertinggal, sehingga ini mempengaruhi angka provinsi. Ini kalau untuk pencatatan kartu identitas anak sendiri ini Pak, masih di bawah 50% tadi seperti Bapak sampaikan. Ini kenapa kira-kira faktornya? Apakah memang karena kurang kesadaran masyarakat terhadap pemilikan wilayah ini atau seperti apa? Memang inti utama adalah kesadaran masyarakat. Karena masyarakat kita merasa tidak peduli terhadap dokumen, terutama dokumen anaknya, untuk bisa segera diterbitkan jika memang belum dibutuhkan. Tapi dengan beberapa penerapan kebijakan bahwa setiap masuk sekolah misalkan diharuskan mempunyai akte kelahiran dan kartu identitas anak, maka ini menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk bisa mengurus akte kelahiran. Bagi mereka-mereka yang baru lahir, maka akan dilakukan layanan terintegrasi, bahwa seseorang anak yang lahir itu akan diberikan akte kelahiran dan kartu identitas anak sekaligus. Karena KIA 0 sampai 5 tahun tidak membutuhkan foto, sehingga bisa langsung di print pada saat persyaratan untuk KIA, persyaratan untuk akte kelahiran itu diberikan, maka itu juga bisa menjadi persyaratan untuk kartu identitas anak. Oke. Baik, Ibu Emi, ini kalau seperti yang disampaikan Pak Kadis bahwa memang sudah cukup baik begitu ya, sudah berada di angka 90% lebih begitu, kecuali untuk kartu identitas anak atau KIA. Nah, kalau di Kota Banda Aceh sendiri seperti apa Pak capaian ataupun juga target terkait dengan perekaman pencatatan administrasi kependudukan ini? Iya. Alhamdulillah Banda Aceh memang kita sangat intens ya gitu melakukan upaya-upaya percepatan untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan. Untuk KTPL kita sudah di angka 99,92%. Jadi hanya tinggal 0,17% misalnya yang belum, dan itulah yang sedang kita lakukan upaya jemput bola. Kita sekarang lagi aktif turun ke kampung-kampung. Dalam hari ini pun kita ada turun ke beberapa. Itu dalam rangka kita penuntasan untuk perekaman KTPL. Kemudian juga kita juga mulai juga ke sekolah lagi, ya, anak-anak udah sekolah, jadi kita mulai lagi ke sekolah. Tahun lalu pandemi, kita batasi ya interaksi kita dengan anak-anak sekolah. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai, dan juga di samping datang ke kantor, kita juga turun ke lapangan. Kemudian untuk akte kelahiran, alhamdulillah Banda Aceh juga untuk target kita sudah sampai 95% ya, sudah 95% ke atas, alhamdulillah. Jadi ini juga kita terus melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan rumah sakit. Jadi kita sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan 8 rumah sakit di Kota Banda Aceh, dan juga ada klinik, dan juga ada praktek bidan mandiri, sehingga apabila ada warga kita yang melahirkan, bisa langsung kita berikan akte kelahiran, KIA, dan kartu keluarganya sekalian. Itu melalui akte online, dan juga melalui ada petugas yang kita latih di rumah sakit, sehingga seluruh persyaratan yang dibutuhkan bisa diproses, dan itulah yang membuat kita insya Allah lebih cepat, lebih mudah kita sosialisasikan kepada masyarakat. Dan untuk KIA, alhamdulillah kami juga sudah 70% ke atas perekaman kita penerbitan kartu identitas anak. Dan itu sudah di atas target nasional Pak ya, insya Allah melebihi, karena yang dipersyaratkan 20%. Kita sudah lakukan 70%, dan ini semuanya tentunya karena ada kerjasama dengan sekolah. Jadi kita turun mulai dari PAUD, TK, SD, ya, SMP. Kita turun, kemudian kita kumpulkan dengan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dan baru-baru ini dengan TK Negeri, seluruh TK Negeri Banda Aceh, kita lakukan kerjasama dalam rangka penerbitan KIA.
Oke. Baik Pak Syarbani, kita tahu bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ini kan juga menghadirkan kebijakan-kebijakan baru dalam hal administrasi kependudukan. Kalau saya tidak keliru ada sekitar 12 kebijakan baru begitu Pak ya. Nah, lantas kemudian apa yang dilakukan oleh DRKA begitu dalam menjawab 12 kebijakan baru tersebut. Tapi jangan dijawab dulu Pak, nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Urang Getahnya akan segera kembali. Penyebaran virus corona bisa dengan berbagai macam cara. Bahkan mungkin ada dalam keseharian kita yang tidak kita sadari. Gagang pintu, alat makan Anda saat menggunakan eskalator, tombol lift, keyboard dan juga gadget. Berjabat tangan. Dengan memahami tempat rawan penyebarannya, kita bisa mencegah penularannya. Kembali lagi bersama kami dalam Dialog Urang Getahnya. Pemirsa, kita masih membahas terkait dengan inovasi dan optimalisasi layanan kependudukan untuk masyarakat Aceh. Dan tadi menyambungkan tadi Pak Syarbani terkait dengan adanya kebijakan baru dalam hal bidang administrasi kependudukan. Mungkin apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh DRKA untuk menjawab tantangan dan juga kebijakan baru ini Pak? Ya, ada 12 hal yang mendasar perubahan dari Undang-Undang 23 2006 ke Undang-Undang 24 tahun 2013, yang antara lain pertama adalah perubahan dari stelsel pasif kepada stelsel aktif. Ini bermakna bahwa sebenarnya dokumen kependudukan itu untuk sampai kepada masyarakat itu merupakan tugas negara yang harus hadir di pintu-pintu warga untuk memberikan dokumen kependudukan. Namun dikarenakan keterbatasan sarana, sumber daya manusia maupun anggaran, ini tidak mungkin dilakukan oleh Dukcapil sendiri. Untuk itu Dukcapil harus pertama bersinergi dan berkolaborasi dengan semua instansi yang ada, supaya bersama-sama untuk menggugah, memotivasi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Yang kedua, Dukcapil harus melakukan jemput bola. Seperti ini sedang banyak dilakukan oleh Dukcapil untuk mendatangi desa, sekolah, pesantren, atau di mana komunitas-komunitas masyarakat berkumpul untuk diberikan dokumen kependudukan sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah kita sekarang seperti saya sampaikan tadi adalah menerapkan sebuah pelayanan kependudukan berbasis kampung, yaitu dengan adanya perekrutan petugas registrasi kampung di setiap desa, yang kita berharap dia akan membantu masyarakat memfasilitasi dokumen kependudukan bagi masyarakat yang belum punya dokumen kependudukan. Dan ini kita sudah melatih di 16 kabupaten kota untuk pilot project, yang kita harapkan itu nanti direplikasi oleh kabupaten kota itu untuk semua desa yang ada di kabupatennya. Artinya masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan tidak perlu lagi harus datang ke kantor kabupaten kota maksudnya? Benar. Jadi dia tidak perlu lagi datang ke Dukcapil, cukup dengan atau lewat si petugas seleksi kampung nanti akan difasilitasi oleh dia untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Di Dukcapil sendiri, petugas seleksi kampung itu akan mendapatkan pelayanan khusus, artinya dia tidak antri seperti masyarakat biasa. Dia akan ada loket khusus atau ada petugas khusus yang memang bertugas melayani PRG tersebut. Jadi dia tidak antri sehingga dia akan lebih mudah mengakses Dukcapil sehingga dia bisa membawa tidak hanya satu berkas untuk satu dokumen, tetapi bisa membawa banyak berkas untuk banyak dokumen. Sekali jalan dia bisa membawa lebih daripada 10 dokumen misalnya, sehingga dalam tempo hari yang diberikan nanti oleh Dukcapil dia akan ngambil dan menyerahkan kembali kepada masyarakat. Dan ini sudah mulai Pak? Ini sudah mulai dan pelayanan tersebut gratis. Karena biaya operasional daripada PRG itu didanai oleh dana desa. Kemudian banyak perubahan-perubahan lain dari Undang-Undang 23 ke Undang-Undang 24 tersebut. Misalkan sekarang KTP itu seumur hidup. Kemudian ada satu yang memudahkan bahwa jika seseorang tidak bisa membuktikan dokumen perkawinan misalkan atau dokumen yang lainnya, itu sekarang ada surat pertanggungjawaban mutlak. Artinya kalau seseorang yang akan membuat akte atau membuat
akte kelahiran misalkan, tidak bisa membuktikan bahwa surat nikah orang tuanya misalkan, atau sudah hilang atau sudah cukup lama, maka dia bisa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi, surat pertanggungjawaban mutlak ditandatangani oleh saksi, maka itu menjadi dokumen sah yang akan digunakan oleh Dukcapil untuk mengeluarkan dokumen akte misalkan. Jadi itu sudah sangat mudah sekarang, sehingga tidak ada alasan bagi warga